Berlatar di sebuah desa di negara Polandia, kita diperlihatkan dengan pasangan suami istri yang sedang berbincang-bincang di sebuah penginapan, di mana pria tersebut bernama Joe dan istrinya yang bernama Lara. Tak lama mereka pun sarapan bersama turis suami istri yang berasal dari Perancis. Mereka bernama Brigitte dan Roland. Turis itu menanyakan dari mana Joe dan Lara berasal. Lara mengaku dirinya berasal dari Brazil, sedangkan Joe sendiri mengaku berasal dari Amerika. Lalu turis itu mengajak mereka untuk ikut menjelajah hutan yang berada di desa tersebut. Namun Lara berpura-pura tidak enak badan dan dia memilih tinggal di penginapan. Lalu menyuruh Joe saja yang ikut turis tersebut. Sebelum berangkat, Joe mempersiapkan senjatanya terlebih dahulu untuk berjaga-jaga takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu mereka pun berangkat. Lara yang tidak ikut, diam-diam pergi ke tempat penginapannya Roland, yang juga tidak ikut karena cedera di kakinya saat mendaki. Setibanya di hutan, pemandu mulai menjelaskan beberapa hal tentang hutan tersebut kepada mereka dan turis lainnya. Yang tak lama, melintas sebuah pesawat Cessna kecil di atas hutan yang secara tiba-tiba pilot pesawat tersebut ada yang menembakinya. Alhasil pesawat pun terjatuh. Mereka semua mendengar dentuman tersebut. Joe yang merasa bahwa lokasi tersebut tidak akan aman, menyuruh yang lainnya kembali ke penginapan. Namun Brigitte yang merasa dirinya seorang dokter tidak mau pergi karena siapa tahu dia bisa memberikan pertolongan. Joe dan Brigitte pun langsung mengecek pesawat tersebut, di mana Brigitte menemukan bahwa pilot tersebut tertembak. Di saat membuka pintunya, Joe melihat tato di leher sang pilot, di mana ia langsung mengenali orang tersebut dan mengatakan kepada Brigitte bahwa pilot tersebut orang profesional. Namun ternyata alat komunikasi pesawat tersebut masih aktif sehingga percakapan mereka terdengar oleh pusat kontrol pesawat. Beralih di pusat kontrol pesawat, salah satu agen rahasia Amerika dia mengenali suara Joe dan langsung menyampaikan kepada atasannya yang bernama Burp bahwa dia adalah agennya yang menghilang 5 tahun lalu. Kembali ke hutan, Joe yang mengetahui suatu hal langsung mencari sesuatu di dalam tubuh sang pilot. Yang tak lama, Joe berhasil menemukan suatu benda. Beralih ke penginapan, para turis pun telah kembali. Roland yang melihatnya beranggapan bahwa semuanya baik-baik saja, namun tidak dengan Lara. Kembali ke Joe di mana tiba-tiba datang sekelompok bersenjata yang dipimpin oleh Orlin langsung menanyakan kepada mereka sedang apa di sana. Guide tour pun mengatakan bahwa mereka sedang menjelajah hutan dan melihat kecelakaan pesawat sehingga dia mengecek siapa tahu bisa memberikan pertolongan. Lalu Orlin mengatakan kepada Brigitte bahwa dirinya pasti perawat. Brigitte yang mendengar itu menjawab menggunakan bahasa Perancis bahwa dirinya kesal karena dikatakan perawat bukan dokter. Namun ternyata Orlin juga mengerti bahasa Perancis. Lalu tiba-tiba setelah itu, Orlin menanyakan kepada Joe apakah dia mengambil sesuatu. Joe dengan tenang menjawab tidak. Lalu dia menyuruh mereka untuk mengeceknya terlebih dahulu. Melihat ketenangan Joe, Orlin pun salut dan menurunkan senjatanya. Lalu menyuruh anak buahnya untuk memeriksa. Namun tiba-tiba Lara yang mendengar terjadi tembakan mendapatkan pesan misterius untuk menjaga Roland agar tetap hidup. Lalu mereka pun pergi dari sana. Setibanya di penginapan, Roland yang tidak memiliki senjata diberikan pecahan kaca untuk berjaga-jaga dari serangan musuh dan menyuruhnya untuk mengunci semua pintu. Lalu Lara pun pergi. Di kantor agen rahasia, Burp menelpon agennya yang berada di Slovakia. Agen tersebut bernama Kester. Burp menyuruh Kester untuk membunuh Joe karena ia mengira Joe bergabung dengan kelompok Alarum. Kembali lagi ke Joe yang mencoba kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Yang tak lama, Joe berhasil membegal mobil pasukan Orlin. Namun sialnya, di tengah perjalanan Joe harus kehabisan bensin. Namun tidak lama dari itu,
Joe lagi-lagi berhasil membegal sepeda motor pasukan Orlin dan bergegas pergi dari sana. Hingga di suatu tempat saat Joe sedang bersembunyi, Orlin mengatakan bahwa Joe tidak akan sendirian dan akan mengincar Lara. I'm sending my men to the resort. Tahu akan datang bahaya, Lara pun mulai mempersiapkan dirinya dan persenjataannya. Lalu kita diperlihatkan Kester yang sudah terbang menuju negara Polandia menggunakan helikopter. Lara pun menghampiri Roland kembali untuk bersembunyi dan menyuruhnya tetap diam. Yang tak lama, pasukan Orlin pun datang sehingga ini yang terjadi. Lalu Lara memindahkan jeep yang dikendarai oleh pasukan Orlin karena jika pasukan lain mencarinya dan melihat mayat pasukannya, mereka beranggapan bahwa dirinya telah mencuri jeep dan kabur sehingga Roland akan aman bersembunyi. Tak lama pilot yang mengantarkan Kester pun tiba-tiba tewas yang ternyata Kester sengaja memberikannya racun supaya penerbangannya tidak diketahui oleh siapapun. Joe pun kini telah berhasil membobol salah satu rumah tak berpenghuni dan menjadikannya markas sementara, lalu ia menghubungi Burp. Joe juga mengatakan bahwa file penting itu berada di Orlin dan meminta Kester menemuinya di lokasi dekat dengan hotel dia menginap. Lalu Joe menghubungi Lara untuk memberitahu lokasinya. Lara pun meminta untuk bertemu, namun Joe menolaknya karena masih ingin menyelesaikan suatu urusan. Chester too. Stay alive. Tak lama, Kester pun datang menemui Joe dan menanyakan file itu. Namun Joe hanya diam saja. Yang secara tiba-tiba datang pasukan Orlin mengepungnya. Joe dan Chester pun bekerja sama untuk melawan pasukan Orlin yang mulai menyerangnya. Di lain sisi, Bob bertemu dengan Chris dari kelompok DEA. Dia mengatakan bahwa membutuhkan file itu. Bob dan Chris pun bekerja sama untuk mendapatkan kembali file itu. Karena yang dilawan sekarang adalah mantan anggotanya yang sekarang diduga bergabung dengan Alarum. Di tempat penginapan, Lara yang akan membebaskan para sandera pun mulai beraksi dan berhasil melumpuhkan satu persatu para penjaga. Namun pada akhirnya, Lara harus tertangkap oleh tangan kanannya Orlin. Kembali ke Orlin yang sudah tiba di depan tempat Joe dan Kester berada, dia memarahi anak buahnya karena tidak ada yang berani maju. Alhasil, Orlin membunuh 3 anak buahnya dan menyuruh yang lainnya untuk membunuh Joe dan Kester. Take your chances in there. And what you must fear. Di dalam, Kester tiba-tiba menusukkan jarum yang berisi racun kepada Joe yang dimana hanya Kester lah yang memiliki penawar racunnya. Dan Kester mengatakan bahwa Joe hanya memiliki waktu 1 jam untuk bertahan. Sehingga mereka akan menyerang pasukan Orlin secara barbar. Namun saat Kester melemparkan granat, tanpa sengaja file itu terjatuh dan berhasil diambil oleh Kester. Lalu Kester pun pergi dari sana meninggalkan Joe sendirian dan harus melawan pasukan Orlin. Kembali ke Lara yang diperintahkan untuk menghubungi Joe dan mengatakan bahwa dirinya tertangkap. Namun Lara mengatakan bahwa dia hanya bisa menghubungi Joe menggunakan telepon satelit. Dan di saat Lara ingin menghubungi suaminya,
Namun sayangnya Lara harus tertusuk di perutnya, sedangkan tangan kanan Orlin harus terluka parah. Dan terungkaplah bahwa kelompok Alarum bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk suatu negara atau pemerintahan. My honeymoon. Alarum. Dan tangan kanan Orlin pun tewas. Joe yang berjuang sendirian melawan pasukan Orlin yang tersisa harus terkena efek ledakan bom. Lalu Orlin datang menodongkan senjatanya kepada Joe dan menanyakan di mana filenya. Joe mengatakan bahwa benda itu sudah dibawa Kester dan menuju penginapan untuk membunuh istrinya. Orlin yang sangat membutuhkan file itu mau bekerja sama dengan Joe karena anak buahnya tidak mungkin bisa melawan Kester. Lalu mereka pun pergi bersenjata menyerang mereka, di mana drone itu adalah milik dari Bulb yang sengaja dikerahkan untuk membunuh Joe. Lara yang menyadari bahwa akan datang serangan berbahaya menyusun mayat-mayat pasukan Orlin sebagai perlindungan dari serangan itu. Benar saja, tak lama dari itu datang drone yang langsung menyerang semua objek yang ada secara brutal. Joe pun juga mendapatkan serangan brutal yang membuatnya harus menabrak satu rumah yang tak lama Joe pun membakar sesuatu agar lokasinya tidak ditemukan oleh drone tersebut. Dan mereka pun menyerang balik drone tersebut. Di saat satu drone terjatuh, tanpa disangka Orlin menodongkan senjatanya kepada Joe. Dan Orlin mengatakan bahwa dirinya punya tujuan yang sama, namun dia hanya melakukannya sendirian saja. Ketika Orlin hendak menarik pelatuknya, tiba-tiba beruntung Lara datang tepat waktu dan berhasil membunuh Orlin. Lalu mereka pun lanjut berlari untuk menghindari serangan drone. Keesokan harinya ternyata mereka berdua masih hidup dan berhasil selamat dari serangan drone itu. Di tepi danau, Joe meminta membuatkan tato yang sama dan ingin bergabung dengan kelompok Alarum. Yang tak lama, Kester pun datang. Di mana keadaan Kester sudah sangat lemas. Dan Joe menjelaskan bahwa Joe mengetahui yang membunuh pilot itu adalah Kester dengan menggunakan racun. Lalu Joe masuk ke hotelnya dan memasukkan air ke dalam suntikan itu. Serta Joe yang mengetahui bahwa Kester suka minum minuman keras, ia memasukkan racun itu ke dalam minuman yang Kester minum. Lalu Joe dengan sigap mengambil penawar racun tersebut dan mengatakan jika Kester ingin mendapatkan penawar racun tersebut, Kester harus membantunya berperang melawan Bulb. Di mana Kester juga sudah dikhianati oleh Bulb. Lalu Kester pun berjanji akan bergabung dengan mereka dan akan membunuh sebanyak yang Kester bisa. Setelah sepakat, Joe pun memberikan penawar racun itu kepada Kester. Dan Kester pun mengakui kehebatan Joe. Di akhir film kita diperlihatkan helikopter yang datang menghampiri mereka. Joe awalnya mengira bahwa itu pasukan Bulb. Namun Lara yang mengetahui kalau itu adalah pertolongan. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membingungkan ya guys ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Jika sudah subscribe, jangan lupa kembali di video selanjutnya.